Kehilangan seorang ayah bukan hal yang mudah dihadapi oleh Nazril Irham atau Ariel. Apalagi ketika sang ayah almarhum Nazmul Irfan merupakan sosok yang sangat dekat dengan pentolan band Noah ini. Tetapi profesionalitas seolah tak memberikan waktu bagi Ariel untuk berduka. Di tengah kesedihan yang menyesaki hatinya, Ariel harus segera terbang ke Malang dan tampil di depan ribuan penggemarnya pasca pemakaman. Mengikuti irama musik yang dimainkan rekan satu bandnya, Ariel bernyanyi tepat di depan spanduk ucapan duka cita atas kematian ayahnya. Entah seberapa berat usaha Ariel menekan perasaannya sendiri, tak kala orang lain pun berduka untuk dirinya. Namun malam kemarin tak satu pun kalimat keluar dari mulut Ariel menceritakan kesedihannya. Ia bernyanyi dan terus bernyanyi seperti Ariel yang biasanya, hingga penampilannya bersama Iwan Fals menutup konser dengan rapi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, berikut liputannya. Satu buat kalian ya. Dan kemudian pada dasarnya konferensi ini tidak lahir dengan gagasan untuk melayani masyarakat desa yang beragam. Ya, makanya itu digelar di 5 pulau. 5 pulau. Dan masing-masing pulau. Amin. Sukses. Lebih keras lagi semua, saya suara dua, oke? Terima kasih. Itu sesuai dengan pesan almarhum kan begitu. Kita harus profesional, jangan sampai mengecewakan orang. Semasa hidupnya bukan berarti sakit aja, gitu ya. Seperti yang sudah saya katakan. Jadi Ariel juga tetap menjalankan tugasnya karena memang itu sudah ada ini ya, udah profesional kerja. Sebenarnya pasti berat sih buat dia ya, apalagi baru tadi pagi dimakamkan gitu. Nggak semua orang juga tentu bisa seperti kayak dia, maksudnya dalam keadaan kayak gitu, tapi tetap ngejalanin tugasnya sih. Kalau buat saya sih ya ada salutnya juga dia bisa seperti itu gitu. Walaupun dari kitanya sebenarnya udah, kalaupun merasa keberatan butuh waktu nggak apa-apa gitu, karena ini kan satu hal yang di luar dugaan juga. Tapi dianya mau maju ya salut aja ya. Ya juga kan juga melibatkan juga audiens di sini yang udah mengharapkan datang, pasti dia mikirin itu deh. Yang udah mau nonton terus semualah udah set up gitu, pasti dia di pikirannya itu gitu. Di kita memang pas kemarin kejadian itu kita nggak pernah ada pertanyaan mau datang nggak. Kita nggak pernah nanya sama dia mau datang apa enggak gitu. Jadi kita serahin keputusan dia. Jadi dia ya mungkin dia bisa memilih profesional juga, terus bisa membagi gitu. Penampilannya yang nyaris sempurna di tengah situasi berduka membuat Ariel dihujani pujian. Bahkan Iwan Fals, musisi senior di industri musik, bertekuk lutut dengan keputusan Ariel. Begitu pula junior-junior Ariel lainnya yang semakin kagum dengan profesionalitas tiada batas Ariel Noah. Usai menyelesaikan tugasnya sebagai seorang musisi, Ariel pun segera kembali ke Bandung untuk mengikuti tahlilan dan kembali pada rasa duka yang sempat tertunda. Ya kalau itu terjadi sama saya mungkin saya nggak bisa ya, nggak tahu lah. Tapi bahwa hari ini kita sama-sama melihat Ariel menyelesaikan kewajibannya dengan
bagus. Saya dengar dari belakang panggung dia nyanyi, kontrolnya luar biasa. Malah apa? Dan penontonnya support luar biasa. Jadi ya kita bisa belajar banyak dari dia tentang bagaimana menjalani kewajiban-kewajiban. Kita kan semua punya kewajiban. Dan Ariel membuktikan. Ya profesional sih, tapi ya pasti dia sedih banget dan fansnya itu menyemangati dia, mendukung dia dan mensupport dia di saat dia lagi manggung dengan keadaan mungkin juga sedih gitu. Kalau menurut gue itu salah satu tantangan yang dites sih sebenarnya kalau kita sebagai pekerja entertainment gitu. Dan untuk kasusnya ini adalah dia seorang penyanyi dan dia mempunyai sejuta massa, mungkin ribuan juta massa kali ya di dunia gitu. Dan seperti Cut bilang, itu suatu tindakan yang benar-benar profesionalisme banget. Gak semua orang sih gue yakin tuh bisa ngelakuin hal seperti itu. Sebenarnya agak prihatin ya, harusnya sebenarnya bisa istilahnya ada masa diliburkan dulu harusnya. Ini kan first major ya. Biasanya kalau kita dalam kontrak sebuah event, kalau ada yang keluarga yang meninggal atau ada kita yang kecelakaan, itu namanya force major. Sebenarnya bisa aja kita untuk tidak harus mematuhi kontrak untuk manggung. Tapi mungkin inilah kebesaran hati Kang Ariel ya. Dia bisa tetap profesional untuk tetap manggung. Jadi ya salut sih, satu sisi salut, satu sisi juga prihatin sih sebenarnya. Sebelum konser yang berlangsung sehari setelah kepergian ayahnya, Ariel memang sudah menyelesaikan kewajiban terakhirnya sebagai seorang anak kepada ayah tercinta. Mulai dari menggotong keranda, bahkan tanpa menggunakan alas kaki, hingga turun langsung ke liang lahat dan bermandikan lumpur tanah kuburan. Air mata Ariel juga tumpah ketika tanah mulai menutup kubur ayahanda tercinta. Seolah inilah penghormatan terakhir dengan melepas jubah superstarnya. Nggak banyak kok, nggak ada. Beliau cuma pengen pulang aja. Nggak ada. Ada pesan-pesan terakhir buat mungkin sebelum itu ada pembicaraan atau apa gimana? Nggak. Seminggu yang lalu. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Tadi ikut memandikan jenazah. Iya, terima kasih banyak buat semua pihak yang banyak ngasih doa buat bapak saya.
Terima kasih banyak, mudah-mudahan doanya diterima, mudah-mudahan kebaikan kembali kepada semua yang mendoakan. Berbeda dengan sosok Ariel yang penuh karisma, maka lain halnya dengan seorang Miska Chandrawinata yang terkenal paling jahil di lokasi syuting Anak Jalanan. Lantas seperti apa aksi Miska ketika mengganggu Cemal yang sedang PDKT dengan Cut Meyriska? Benarkah Miska pun mengunci Cemal di toilet hingga Cemal ketakutan? Simak di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati yang akan hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Meninggalkan sosok Ariel yang tidak pernah kehilangan karisma, inilah Miska Chandrawinata yang menjadi sosok paling usil di lokasi syuting sinetron Anak Jalanan. Keusilan Miska ternyata mampu menyegarkan suasana syuting. Lalu seperti apa aksi Miska ketika mengganggu Cemal yang sedang mendekati Cut Meyriska? Benarkah Miska sampai usil mengunci Cemal di toilet yang gelap hingga ia ketakutan?